Dipersembahkan oleh Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semua, jumpa lagi bareng aku Kak Syaf. Dan Cikonya mana ya? Cikonya mana ya? Dan adik-adik semua di program Ceria, Cerita Anak Indonesia. Waduh, teman-teman, alhamdulillah kakak bersyukur banget bisa terus nemenin teman-teman yang ada di rumah, adik-adik soli, adik-adik solihah yang ada di rumah. Hari ini kakak mau cerita, tapi nggak sendiri. Nanti kita akan panggil Ciko, ya. Tapi sebelum itu, kakak mau tanya nih, gimana puasanya hari ini? Lancar atau tidak ya puasanya ya? Mudah-mudahan teman-teman semua yang puasanya baru belajar sampai jam 12 siang, tahun depan bisa sampai full puasanya. Siap ya? Insya Allah. Biar bukan hanya ayah bunda aja yang sayang, tapi Allah juga sayang. Teman-teman, adik-adik solih dan solihah, kakak punya, ada yang tahu ini apa? Sebut saja ini gendang ya. Suaranya gimana? Suaranya dung, dung, dung. Kalau misalnya dipukul dia akan bunyi. Ada juga di sini angklung. Tapi ini mini, teman-teman. Nanti kita mau cerita tentang apa sih, Kak? Kok kemudian di sini juga ada mushaf Al-Qur'an? Wah, kisahnya tentang apa ya? Ceritanya tentang apa ya? Mudah-mudahan nanti adik-adik di sini bisa belajar bareng juga dari kisah ini. Tapi sebelum itu, kalau misalnya kakak bilang kamera, seperti biasa, adik-adik jawab action, tapi tangannya boleh seperti ini. Cakep, biar gayanya keren juga. Kalau misalnya kakak bilang kamera, adik-adik boleh gayanya seperti ini. Action, bisa ya? Bisa ya? Kamera, action, seperti ini. Oke, siap? Bisa? Iya, teman-teman. Ini gendang. Teman-teman, kalau misalnya teman-teman punya gendang di rumah, biasanya itu buat apa ya? Buat apa? Bangunin sahur. Oh iya, biasanya gendang itu buat bangunin sahur. Ada yang tadi bilang buat bangunin sahur mah pakai ember di rumah, di dapur. Jangan ya. Kalau misalnya teman-teman punya gendang, tadi ada yang bilang katanya buka gendang dipukul terus sambil bilang sahur gitu ya. Sahur, 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 ayo kita sahur. Asik, Masya Allah. Iya, ini ceritanya tentang membangunkan sahur, teman-teman. Seorang anak yang lugu, yang lucu, umurnya ya kira-kira 6 tahun lah ya, 6-7 tahun lah ya. Adik-adik di sini ada yang umurnya 6 sampai 7 tahun yang juga suka bangunin sahur. Ada? Waduh, luar biasa. Semangat banget ini. Iya, sebentar lagi mau buka puasa ya? Iya. Nah, terus di sini juga ada angklung, teman-teman. Apakah menggunakan angklung juga seperti ini? Sahur, 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 sahur. Seperti itu. Boleh. Yang penting tidak terlalu mengganggu tetangga kita. Biasanya pagi-pagi itu ada adik-adik yang suka membangunkan sahur. Di kampung-kampung tuh masih ada, teman-teman. Masih ada dan masih banyak teman-teman kita yang semangat membangunkan sahur. Entah itu pakai alat musik kah? Entah itu pakai gendang kah? Entah itu hanya suara kah? Atau pakai mikrofon di masjid? Sahur seperti itu juga ada ya. Kisahnya adik-adik tentang seorang anak umur 7 tahun
6-7 tahun lah ya. Sebut saja 7 tahun, seorang anak yang dia seneng banget, suka banget, hobi banget main gendang. Wah, saat masuk bulan suci Ramadan, gendangnya ditabuh. Tapi ada satu yang dia belum bisa, teman-teman. Nanti kita akan cari tahu kira-kira apa ya yang dia belum bisa ya. Apakah dia sudah mahir main gendang, tapi ada yang dia tidak bisa. Setiap dari kita tentu punya kelebihan dan kekurangan, teman-teman. Mungkin teman-teman di sini ada yang bisa main pianonya keren, tapi ilmu matematikanya kurang. Atau ada juga teman-teman yang di sini ilmu matematikanya bagus, tapi ilmu musiknya misalnya atau ilmu bela dirinya kurang. Pasti ada kelebihannya, juga ada kekurangannya. Itu akan dilengkapi lewat kisah ini. Fahri umur 7 tahun yang dia suka banget main gendang. Kakak nggak mau cerita sendiri, nanti dibantu ceritanya sama Ciko. Nanti kita akan panggil Cikonya sama-sama ya. Iya. Terus di sini juga ada mushaf Al-Quran. Kakak yakin teman-teman semua sepanjang Ramadan ini sering baca Quran, apalagi kakak lihat di sini adik-adik solih-solihanya sudah siap-siap tuh kayaknya untuk berbuka puasa, sudah siap-siap, sudah ganteng-ganteng, sudah mandi semua ya, siap-siap buka puasa bareng sama keluarga tercinta. Iya, ini mushaf Al-Quran, teman-teman. Biasanya ayah bunda kita dan tentunya adik-adik solih-solihah di bulan suci Ramadan sering-sering baca Al-Quran, di mana Al-Quran petunjuk bagi kita semua, apalagi Ramadan bulannya Quran, teman-teman. Jadi yuk kita perbanyak baca Al-Quran. Nanti kita akan cerita kisahnya bareng sama Ciko. Siap? Oke, kita akan balik lagi, teman-teman, tentunya bareng sama kakak. Dan nanti Ciko yang akan cerita juga bareng teman-teman semua di program Ceria, Cerita Anak Indonesia. Halo adik-adik semua, halo semuanya. Jumpa lagi bareng aku Kak Syaf. Kali ini ada aku Ciko. Iya, tentunya masih di program Ceria, Cerita Anak Indonesia. Waduh, kenapa Ciko? Tadi di segmen awal kakak sendirian. Iya, aku sendirian. Aku belum ditemenin sama Ciko, tapi setelah ini aku udah ditemenin dong sama Ciko. Iya, ditemenin sama aku. Ciko kenapa sih? Kak, kenapa? Itu apa? Ini gendang, Ciko. Hah? Kakak bisa maininnya? Ya dipukul-pukul gini aja. Sama kayak adik-adik yang ada di rumah juga suka. Adik-adik di sini punya gendang. Agar suaranya terdengar, ya harus dipukul gendangnya. Wah, itu buat bangunin sahur ya, Kak? Iya, adik-adik juga mungkin pakai buat bangunin sahur. Ciko. Ya. Tadi kakak sudah mengawali ceritanya, sudah kasih tahu adik-adik bahwa cerita ini mudah-mudahan bisa jadi pelajaran buat kita. Iya, emang tentang apa? Tentang seorang anak namanya Fahri, umur 7 tahun yang dia suka banget main gendang. Waduh, dang dung, dung dang dung. Ciko, ada-ada aja. Kak. Kenapa Ciko? Kalau misalnya aku suka main gendang, terus aku gendang, nanti adik-adik yang nyanyi, kira-kira bisa nggak ya? Maksudnya gimana? Iya, aku gini, nanti adik-adik tinggal bilang ceria,
ceria, asik-asik. Terus Cikonya? Ya aku dung tang dung 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 tang dung 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 tang dung dung ceria. Masya Allah, Ciko ada-ada aja. Kak, Kenapa? ini yang cerita siapa? Itu tanya adik-adik yang ada di sini. Yang cerita siapa teman-teman? Kakak atau Ciko? Aku yang cerita. Iya, bareng sama kakak dong Ciko. Terus ceritanya gimana? Yuk kita mulai kisahnya, kita mulai ceritanya. Di sebuah kampung teman-teman, kampungnya indah banget. Iya, itu di mana kak? Ada deh pokoknya di sebuah kampung. Kasih nama kampungnya. Ya udah deh, kakak kasih nama di sebuah kampung Madani. Wah, Tinggallah seorang anak namanya Fahri, umurnya 7 tahun. umurnya 7 tahun. Fahri suka main gendang. Betul. Fahri suka banget main gendang, teman-teman. Dia suka alat musik pokoknya. Alat musik apa aja ya? Teman-teman di sini ada yang sudah bisa bermain alat musik? Ada yang bisa main gendang, ada yang bisa main piano, ada? Ada juga yang bisa main alat musik yang lain? Wah, Masya Allah ya kak. Keren-keren memang. Teman-teman, kalau si Fahri dia itu suka banget main gendang dan alat musik yang lain juga dia bisa. Teman-teman di sini kira-kira ada juga yang bisa main alat apa? Boleh diangkat tangannya sambil disebutkan. Wah, atau boleh sambil dibawa barangnya. Wah, Masya Allah, rame banget ya kak. Iya Ciko. Di sebuah kampung Madani, Fahri bawa gendang kemana-mana, bawa gendang. Kemana-mana dia bawa gendang. Kemana-mana dia bawa gendang. Tak tung dang dang ding. Main sama temannya dia bawa gendang. Bangunin sahur dia bawa gendang. Bahkan sampai ke masjid mau sholat taraweh dia juga bawa gendang. Dipegang gendangnya seperti ini sambil dia masuk ke dalam masjid. Saat dia melakukan sholat tarawih, gendangnya ditaruh, dia sholat tarawih. Begitu hobinya, begitu sukanya bermain gendang Ciko. Waduh, Sampai pada satu hari, Fahri ini dia duduk di ujung masjid. duduk di ujung masjid. Ya maksudnya di dalamnya bukan di luarnya. Kalau di luarnya serem dong kak. Iya. Kalau Kampung Madani ini asri sekali. Kampung Madani ini sungguh sejuk banget. Sejuk banget. Iya. Si Fahri yang suka tadi main gendang, dia taruh gendangnya di pinggir masjid. Di dalam ya adik-adik ya. Ya di dalam. Seusai sholat tarawih, saat semuanya sudah pulang, dia duduk merenung di ujung mimbar. Di ujung mimbar. Ngapain kak? Kira-kira adik-adik ada yang tahu nggak si Fahri ini ngapain ya di ujung mimbar? Dia duduk merenung, merundukkan kepala sambil tiba-tiba teman-teman ada yang tahu? Dia ketawa. Dia nangis. Kenapa jadi ketawa? Ciko. Dia nangis. Dia nangis, Ciko. Dia nangis adik-adik. Bukan ketawa, bukan. Kalau ketawa gimana? Kalau ketawa gini. Kalau menangis? Kalau nangis gini. Nah, itu menangis. Kenapa jadi ketawa? Oh iya. Si Fahri di ujung mimbar. Nangis, teman-teman. Adik-adik tahu nggak? Kira-kira Fahri menangis karena apa?
Apa karena gendangnya hilang? Enggak. Apa karena dia suka musik dan teman-teman yang nggak suka musik misalnya? Enggak juga. Tapi ada yang tahu kenapa Fahri menangis di ujung mimbar? Aku jadi penasaran. Aku nggak tahu. Adik-adik di sini tahu? Adik-adik di sini mungkin beberapa sudah tahu nih Ciko. Karena di belakang ini kita akan lanjut kisahnya dengan mushaf. Wah, kira-kira apa ya? Cluenya mushaf teman-teman, Quran. Nanti kita ketemu lagi. Ya, setelah ini kita akan ketemu lagi setelah pesan-pesan yang mau lewat. Tentunya di program Ceria Cerita Anak Indonesia. Ciko, Ciko. Ya kak, Ciko kenapa? aku kan lagi nangis. Lagi nangis? Iya, kayak tadi teman kita si Fahri di ujung mimbar. Oh iya, kita lanjut kisahnya. Kita sapa dulu dong teman-teman yang udah nggak sabar nih denger kisah selanjutnya. Oh iya, kita masih di program Ceria Cerita Anak Indonesia. Adik-adik. Ya adik-adik, penasaran ya? Kenapa si Fahri nangis di ujung mimbar? Kamera dulu dong. Kamera, Action. teman-teman. Tahu nggak? Dari belakang datang kakek-kakek si penjaga masjid. Kakak jadi kakeknya ya? Cocok. Cocok. Kakak jadi kakeknya, Ciko jadi si Fahri yang lagi nangis tadi, yang ada di ujung mimbar. Kamera, Action. biasanya kalau kakek-kakek itu bawa tongkat sambil merunduk ya. Iya kak. Cuk, Itu siapa sih? cuk, Itu siapa sih? cuk, di sini, Itu siapa sih? cuk, di sini. Kakek ngapain sih ngagetin aku, kek? Cuk, kamu kenapa menangis sendirian di ujung mimbar? Kek, aku sedih, kek. Sedih kenapa, Cuk? Aku sedih. Pokoknya aku sedih. Sini lihat kakek, sedih kenapa? Aku sedih. Sini lihat kakek, sedih kenapa? Aku sedih karena aku baru sadar. Baru sadar kenapa, Cuk? Teman-teman aku yang lainnya sudah pinter banget baca Qur'annya. Sedangkan aku bangga dengan gendang aku. Cuk, saat kamu belajar gendang, Ya, kek. kamu begitu keras belajarnya. Iya, kek. Begitu semangat belajarnya. Iya, kek. Kalau misalnya gendang kamu bisa bawa kemana-mana setiap hari. Betul, kek. Pokoknya aku sampai nggak mau kehilangan gendang aku. Begitu juga Quran. Nih, Al-Quran. Begitu kata kakek. Kek, terus gimana, kek? Apa aku masih punya kesempatan untuk bisa belajar Al-Quran kayak teman-teman aku yang lagi nonton? Tentu bisa. Kalau misalnya kamu belajar gendang aja bersungguh-sungguh, belajar gendang saja kamu bisa bersemangat, hampir setiap hari dibawa-bawa kemana-mana. Sekarang kamu boleh bawa Al-Quran ini
untuk kemudian kamu pelajari, kamu baca. Kalau aku belum bisa, Minta tolong sama ustadz atau ustazah. Minta bantuannya untuk diajarkan teman-teman. Kek, terima kasih ya Kek, sudah memotivasi diri aku. Aku sayang dengan gendangku ini. Kalau misalnya aku saja bisa sayang dengan gendangku ini dan tidak mau kehilangan gendang ini, tentunya aku juga harus bisa lebih menjaga. Menjaga apa adik-adik? Mushaf ini, Al-Quran, kalamullah. Betul. Ciko, Ya Kak. Ciko tahu nggak? Al-Quran yang kita baca setiap hari, Ya Kak. yang kita pegang setiap hari, Ya Kak. yang kita jaga sepanjang Ramadan ini, Ya Kak. pada akhirnya nanti akan bersaksi. Setiap hurufnya teman-teman akan bersaksi di hadapan Allah. Hah? Serius Kak? Iya. Setiap ayatnya, hurufnya bersaksi bahwa dulu aku pernah dibaca sama Ciko. Hah? Tentu semua itu akan menjadi amal salih, amal kebaikan. Makanya satu di antara hal-hal yang perlu kita semangati, yang perlu kita usahakan, yang perlu kita jaga terus. Bahkan bukan hanya bulan suci Ramadan aja Ciko. Terus? Bulan-bulan biasa juga. Setiap habis sholat 1 lembar tidak apa-apa. Setiap habis sholat Ciko dibaca 1 ain. Boleh. Kalau misalnya aku baca 2 ayat? Ya boleh, 2 ayat juga boleh. Tapi masa iya cuma 2 ayat? Minimal 1 lembar. Gitu ya Kak. Terus kalau misalnya aku belum bisa? Belajar. Apalagi Ciko masih anak-anak. Oh iya, sama kayak teman kita si Fahri tadi ya. Iya, Fahri umurnya baru 7 tahun dan masih punya kesempatan insya Allah saat Allah panjangkan umurnya. Kesempatan itu namanya kesempatan belajar. Kak. Kenapa Ciko? Kalau misalnya aku udah tua? Kalau Ciko udah tua, tetap kesempatan belajar itu selalu ada. Dari mulai kita lahir sampai kita dikuburkan, kesempatan itu masih ada. Mau umur kita masih kecil, mau saat kita muda, mau saat kita telah tua misal, tetap kita sama-sama belajar Al-Quran, memperdalam isi kandungan Al-Quran, dan tentunya juga Ciko, Apa Kak? mengamalkan apa yang kita baca. Begitu teman-teman. Wah, seru ya Kak? Iya. Jadi nanti kalau misalnya subuh-subuh ada yang bawa-bawa gendang lagi, Ya, boleh juga. tapi Qurannya juga jangan sampai dilupa. Oke? Siap ya? Oke, siap. Ubur-ubur ikan lele. Cakep. Sebentar, adik-adik kasih tahu dulu dong. Oh iya, lupa. Adik-adik nanti bilang cakep ya. Oke. Ubur-ubur. Aku. Oh iya, Ciko yang ngomong. Ulangi. Ubur-ubur ikan lele. Cakep. Ubur-ubur ikan lele. Cakep. Jangan lupa Al-Qur'annya selalu dibaca, Le. Terima kasih adik-adik. Nanti kita ketemu lagi dalam kisah seru lainnya. Tentunya di program Ceria Cerita Anak Indonesia. Dadah. Sampai jumpa lagi. Sampai ketemu lagi.